Baik, perkenalkan nama saya Felicia Sayang Tamboy dengan NIM 2407010009. Di sini saya mahasiswa semester 3 kelas A Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendana. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yang saya buat tentang perencanaan sumber daya manusia. Baik, next slide. Materi presentasi yang akan saya bahas itu ada 6 poin. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kelima, permasalahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang keenam, analisis ketersediaan suplai sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Baik. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sendiri adalah proses serta strategi yang dirancang untuk memastikan sebuah organisasi memiliki jumlah, jenis, dan keterampilan karyawan yang tepat di waktu yang tepat untuk mencapai tujuannya. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, analisis ketersediaan karyawan saat ini, serta peramalan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik melalui perekrutan maupun pengembangan internal. Oke, tujuan perencanaan sumber daya manusia yang saya akan bahas itu ada 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas kinerja kerja, di mana dalam hal ini perusahaan harus memiliki jumlah atau jenis serta kualitas karyawan yang tepat untuk memaksimalkan hasil kerja. Yang kedua itu ada mencapai tujuan strategis, di mana dalam hal ini perusahaan harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang selaras dengan sasaran jangka panjang di setiap visi dan misi perusahaan. Baik, selanjutnya itu yang ketiga, mengelola keseimbangan tenaga kerja. Dalam hal ini, kita harus memastikan pasokan tenaga kerja, contohnya jumlah dan keahlian, di mana kita harus selalu sesuai dengan permintaan kebutuhan perusahaan, menghindari kelebihan atau kekurangan karyawan. Yang keempat itu ada mengelola talenta dan retensi, di mana dalam hal ini perusahaan harus mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berpotensi tinggi seperti yang memiliki talenta agar tidak berpindah ke perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya mengambil 2 langkah. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang mendatang. Nah, dalam hal ini organisasi memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Contohnya meliputi prediksi lowongan pekerjaan, mutasi, promosi, demosi, pengurangan sumber daya manusia, sehingga kejadian tak terduga seperti pengunduran diri atau PHK. Perencanaan ini bertujuan agar organisasi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan tepat waktu dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Baik, yang kedua itu ada melakukan evaluasi atau intervensi persediaan sumber daya manusia yang sudah ada saat ini, yang dimana pada tahap ini organisasi menilai jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki, termasuk kompetensi, kualifikasi, usia, jabatan, kinerja, serta latar belakang pendidikan. Evaluasi ini penting karena kita dapat memahami sumber daya manusia yang tersedia dan menentukan sumber daya manusia yang diperlukan dan dipertahankan atau dikembangkan di masa depan. Baik, informasi ini dapat diperoleh dari wawancara pemimpin dan departemen atau divisi terkait
dari catatan data sumber daya manusia perusahaan sendiri. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan eksternal. Dalam perubahan ini, faktor-faktor di luar perusahaan, contohnya ekonomi, sosial, politik, yang di mana dapat mempengaruhi operasi dan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya di mana adanya resesi ekonomi, sehingga dapat menyebabkan perusahaan harus mengurangi rekrutmen atau melakukan PHK. Yang kedua itu ada perubahan kondisi organisasi, di mana pada tahap ini perubahan internal dalam struktur, strategi atau tujuan perusahaan. Contohnya di mana ketika perusahaan melakukan merger atau penggabungan, sehingga kebutuhan sumber daya manusia di departemen yang sama, misalnya akuntansi, digabungkan atau dikurangi untuk efisiensi. Yang ketiga itu ada persaingan dan pesaing, di mana dalam tahap ini tuntutan dari pasar dan upaya untuk keunggulan pesaing yang mengharuskan perusahaan mengubah keahlian karyawan. Contohnya itu seperti pesaing meluncurkan produk berteknologi baru, di mana perusahaan sendiri harus merekrut insur atau data scientist untuk dapat bersaing secara optimal. Yang keempat itu ada perkembangan teknologi, di mana dalam hal ini perusahaan harus adopsi teknologi baru yang mengotomatiskan pekerjaan atau penciptaan jenis pekerjaan baru. Contohnya seperti penggunaan robot dan AI di lini produk sehingga dapat menyebabkan kebutuhan akan operator produksi yang berkurang, tetapi kebutuhan teknis robotik dapat meningkat secara optimal. Yang kelima itu ada perubahan demografi dan sosial, di mana dalam tahap ini perubahan kompensasi angkatan kerja, contohnya seperti usia, pendidikan, gaya hidup, dan norma sosial. Contohnya seperti banyak karyawan yang memasuki masa pensiun, sehingga perusahaan harus segera merekrut dan melatih tenaga kerja yang muda sebagai pengganti. Baik, yang keenam itu ada peraturan pemerintah dan kebijakan, di mana dalam poin tersebut pemerintah harus melakukan aturan atau undang-undang baru dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Contohnya seperti pemerintah mewajibkan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang melebihi atau yang ketat. Contohnya perusahaan perlu merekrut spesialis K3 tambahan atau melatih semua manajer K3. Baik, slide selanjutnya itu ada permasalahan kebutuhan sumber daya manusia. Di sini ada 4 poin yang harus kita bahas. Itu yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah, di mana pada poin tersebut kita harus mengacu pada kondisi di mana karyawan yang ada atau yang mencalonkan karyawan tidak memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap kerja atau kompetensi yang memadai untuk melakukan tugas dan mencapai standar yang diharapkan perusahaan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Contohnya di mana sebuah perusahaan manufaktur ingin beralih ke mesin produksi berbasis otomatis, tetapi sebagian besar teknis yang ada hanya memiliki keahlian mekanik, di mana dasar dan kekurangan serta keterampilan dalam pemrograman atau troubleshooting sistem digital. Yang kedua itu ada kesenjangan keterampilan, di mana pada poin tersebut terjadinya
terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja saat ini tidak sesuai atau tidak selaras dengan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga perusahaan menjalankan strategi bisnis di masa depan. Kesenjangan ini sering muncul akibat perkembangan teknologi atau perubahan pasar yang cepat. Contohnya ketika ada sebuah perusahaan di media sosial yang berencana meluncurkan fitur baru berbasis blockchain, di mana perusahaan harus membutuhkan pengembangan yang ahli dalam teknologi blockchain. Tetapi seluruh tim pengembangan internal hanya memiliki keahlian pemrograman web tradisional. Yang ketiga itu ada ketimpangan distribusi, di mana pada tahap ini merupakan masalah di mana tenaga kerja tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi atau wilayah. Bisa berupa kelebihan staf di suatu divisi atau lokasi, sementara di divisi atau lokasi lain sangat kekurangan atau berkompensasi demografi, misalnya usia, jenis kelamin yang tidak seimbang. Contohnya perusahaan memiliki kelebihan karyawan di kantor pusat atau di kota besar. Contohnya terlalu banyak manajer administrasi, tetapi sangat berkurang staf teknik di lokasi tambang atau operasional. Yang keempat itu ada manajemen kinerja dan retensi, di mana pada poin ini masalah yang mencakup proses penilaian kinerja yang tidak efektif, yang dimana gagal mengidentifikasi karyawan yang berprestasi dan berpotensi serta yang tidak memiliki talenta, di mana kegagalan perusahaan dapat mempertahankan karyawan terbaik tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat perputaran karyawan. Contohnya, seorang manajer berprestasi tinggi dan berbakat memutuskan keluar dari perusahaan karena meskipun kinerjanya selalu melebihi target, sistem manajemen kinerja perusahaan tidak memberikannya promosi atau kenaikan gaji yang layak, sementara ia mendapatkan tawaran yang jauh lebih baik dari pesaing lainnya. Oke, next slide. Baik, selanjutnya ada analisis ketersediaan suplai sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Pada tahap ini, analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan adalah proses untuk menilai jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ada, serta bagaimana perusahaan dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis. Analisis ini melibatkan pengecahan ketersediaan sumber daya manusia internal dan memperkirakan tenaga kerja dari sumber eksternal yang dapat direkrut. Tujuan ini adalah memastikan perusahaan memiliki sumber daya yang cukup dan tepat, serta kemampuan agar dapat mendukung tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan hal ini, perusahaan dapat mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja dan merencanakan langkah seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada penentuan implementasi program. Yang pertama itu ada 2 poin. Yang pertama, penentuan program, di mana penentuan ini organisasi harus merumuskan rencana aksi spesifik untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dan ketersediaan saat ini. Jika terjadi kekurangan sumber daya manusia, program yang ditentukan meliputi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan internal atau penyesuaian kompensasi untuk menarik talenta. Sebaiknya jika terjadi kelebihan sumber daya manusia, programnya bisa berupa pembengkuan, rekrutmen, pensiun dini, atau mutasi karyawan ke posisi lainnya. Yang kedua itu ada implementasi program. Pada tahap ini,
pada implementasi program ini adalah fase eksekusi nyata dari semua rencana aksi sumber daya manusia yang telah ditentukan, misalnya menjalankan rekrutmen, mengadakan pelatihan, atau melaksanakan pensiunan dini. Pada tahap ini berfokus pada menjamin pelaksanaan sesuai rencana yang disertai monitoring ketat terhadap anggaran dan waktu. Puncaknya, tahap ini diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur efektivitas program. Apakah kebutuhan sumber daya manusia benar-benar teratasi dan memberikan umpan balik sebagai dasar perbaikan untuk perencanaan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya kesimpulan pada presentasi saat ini adalah perencanaan sumber daya manusia sendiri merupakan proses serta strategi yang berkelanjutan untuk bertujuan memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun penetapannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan kerja, di mana minimalkan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, serta meningkatkan aktivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia membantu mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir sehingga kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan. Faktor-faktor internal seperti struktur organisasi dan budaya kerja serta eksternal seperti perkembangan ekonomi dan teknologi perlu diperhatikan agar perencanaan sumber daya manusia tetap relevan dan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sehingga dengan demikian perencanaan sumber daya manusia bukan hanya menjadi alat administratif, tetapi menjadi bagian penting dari strategi organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.